Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Sudah lama sekali saya tidak menyapa teman-teman dari kota mana saja, dan sepertinya saya banyak sekali kehilangan kawan atau sahabat saya yang biasa sering komen di kolom komentar atau yang biasa sering diskusi di kolom komentar. Karena jarang sekali sekarang teman-teman yang dulu banyak komentar atau banyak diskusi di kolom komentar sekarang sudah jarang yang terlihat. Ada beberapa yang masih setia dan ada beberapa teman-teman yang sudah menghilang. Kangen rasanya kita diskusi lagi di kolom komentar. Untuk video kali ini saya harap teman-teman untuk absen di kolom komentar dari kota mana saja agar yang jauh jadi semakin dekat dan yang sudah dekat jadi semakin merapat. Agar kita juga bisa saling silaturahmi untuk kedepannya. Di video-video sebelumnya saya menambahkan BBMA sebagai tambahan analisa. Tambahan analisa menggunakan teknik BBMA ini sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali dari teknik sebelumnya, karena biasanya untuk setup yang terbentuk di BBMA juga akan terbentuk di setup CB1 atau dominan. Tapi ada fungsi atau cara lain yang bisa kita gunakan menggunakan BBMA jika base yang kita tandai tidak dikunjungi oleh harga. Di video sebelumnya saya sudah membahas jika fungsi dari Bollinger Band itu sama seperti base, yaitu tempat untuk kita menunggu harga. Dalam trading yang paling penting itu adalah kita menunggu harga di tempat-tempat yang kita yakini atau yang kita tahu probabilitasnya bahwa tempat tersebut akan direspon oleh market. Yaitu contohnya adalah base, lalu ada support dan resistance, ada zona SND, dan ada Bollinger Band atau teknik lainnya. Lalu yang kedua ada konfirmasi. Konfirmasi ini bisa menggunakan setup CB1 atau dominan dalam konsep teknik base, atau menggunakan CSA candle arah atau CSAK candle arah kuku. Jadi kita bisa menggunakan apapun, yang penting kita memahami market atau memahami kebiasaan market dalam dua hal, yaitu tempat untuk kita menunggu harga atau untuk kita entry. Lalu yang kedua adalah konfirmasi untuk entry-nya. Pegang dua konsep ini, maka apapun tekniknya, teman-teman bisa memahami atau membaca market dengan mudah. Oke, karena ini hari Minggu, setiap hari Minggu seperti biasa saya akan mengulas beberapa market atau pair yang biasa saya tradingkan atau market yang biasa saya tradingkan. Itu untuk hari Senin atau untuk 1 minggu ke depan, karena base di time frame 4 bisa digunakan selama 1 minggu ke depan. Kenapa di analisa mingguan saya jarang sekali menggunakan BBMA? Karena untuk teknik BBMA ini atau untuk Bollinger Band ini, indikator ini hidup, jadi sulit untuk kita prediksi kapan harga ke top BB atau ke low BB. Beda dengan base yang memang candlenya sudah terbentuk, jadi kita akan sangat mudah untuk menunggu harga di base-base yang sudah kita tandai. Tapi ada poinnya, nanti kita akan lihat bagaimana menggunakan BBMA dan base, lalu apa yang akan kita lakukan di setiap harinya jika mendapati market-market yang seperti ini. Contohnya kita akan ambil contoh di market call terlebih dahulu. Sebagai trader base, saat market dalam keadaan naik, kita akan mencari base-base yang terdekat dengan harga. Oke, kita lihat di sebelah kanan sini. Di sini tidak terdapat base untuk pergerakan hari Minggu kemarin. Yang ada adalah base buy. Kita akan lihat di sini. Yang pertama adalah base buy yang ini sangat kecil. Base buy ini sangat kecil sekali, tapi karena memiliki body, jadi bisa kita gunakan sebagai base karena memenuhi syarat sebagai base. Jika kita lihat di sini, sebagai trader base kita tidak akan entry di sini. Karena apa? Karena base-nya sudah di break oleh candle bear ini. Artinya base ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi kita akan lihat di time frame 1, yaitu harga tidak mampu untuk turun kembali dan di sini membuat CSA. Kita tahu untuk teknik BBMA, jika terdapat CSA yaitu candle arah kuku di time frame 4, ini adalah candle arah kukunya, semuanya break MA5 high, lalu harga turun dan turunnya ini tepat di low BB. Untuk entry terbaik konfirmasi re-entry buy di time frame 4, maka di time frame bawahnya atau di time frame satunya adalah membuat ekstrim. Begitu juga untuk time frame seterusnya. Jika re-entry di time frame 1, maka entry terbaik atau konfirmasi terbaik adalah ekstrim di time frame bawahnya atau time frame M15, yaitu minimal harga sentuh low BB atau top BB. Jika kita lihat di sini, karena ini terbentuk re-entry buy di time frame 4-nya, maka di time frame satunya kita perlu menunggu di top BB, yaitu untuk membuat extreme buy.
Jika kita lihat di sini, harga sempat membuat momentum sell, tapi harga kembali naik dan konfirmasi entry kita bisa lihat di sini. Ini terdapat CSA, yaitu candle arah. Perbedaannya dengan CSAK adalah ini. Di sebelah sini adalah candle ini adalah CSAK, yaitu candle break MA5 high dan mid BB, sedangkan yang pertama ini adalah candle hanya break MA5 high saja. Tapi kita bisa lihat di sini, candle yang break MA5 high ini yang merupakan sinyal CSA merupakan candle konfirmasi untuk setup by CB1 break. Kita akan lihat di sini bagaimana kedua teknik ini bisa digunakan karena memang selevel. Ini adalah candle CB1-nya, candle bull ini merupakan candle CB1, dan candle bull ini merupakan candle konfirmasinya. Dan kita bisa lihat saat candle break candle CB1 juga terkonfirmasi break MA5 high yang merupakan sinyal CSA. Dan kita lihat di sini harga naik. Jika kita gunakan garis Fibonacci, kita akan gunakan garis Fibonacci untuk menentukan apakah harga melewati level Fibo 261 yang biasanya merupakan target untuk take profit kita. Kita akan lihat di sini. Harga naik melebihi level Fibo 423, sangat cantik sekali. Di sini kita bisa lihat, jika kita menggunakan konsep base, di sini kita tidak mendapatkan entry karena base di time frame 4 ini sudah di break oleh candle di time frame 4-nya. Tapi jika kita menggunakan BBMA, di sini kita masih mendapatkan peluang, yaitu harga membuat CSA buy yang merupakan konfirmasi untuk entry, dan harga juga sentuh low BB yang merupakan konfirmasi untuk entry buy, yaitu extreme buy. Sangat cantik sekali. Kita akan lihat berikutnya, masih di market goal. Kita akan tandai juga di sini ada best buy di time frame H4. Kita akan lihat apakah respon market terhadap best buy tersebut. Sebagai trader base, kita akan menandai best buy ini. Lalu di time frame H1 kita akan tunggu harga kembali ke base tersebut. Dan jika kita lihat di sini, harga tidak menyentuh base tersebut, tapi harga tertahan di low BB. Artinya ini market membuat extreme buy. Ingat, untuk konfirmasi re-entry time frame 4, maka di time frame 1 wajib membuat ekstrim. Karena di time frame 4 merupakan re-entry buy, maka di time frame 1 market membuat extreme buy. Jika kita lihat di sini, untuk extreme buy ini market persis atau tepat candle konfirmasi CSAK ini selevel dengan candle konfirmasi setup CB1. Ini adalah candle CB1-nya. Jika kita lihat candle bull ini di break oleh candle bull ini yang merupakan CSAK untuk setup BBMA. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Dan kita lihat di sini, harga naik sampai ke level Fibo 423 sebelum harga turun kembali. Cantik sekali. Kita bisa lihat di sini, untuk trader base di sini tidak akan mendapatkan peluang atau kesempatan untuk entry karena harga belum sentuh base. Tapi jika kita gunakan BBMA, di sini harga tertahan di low BB. Lalu di low BB ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 break. Dan harga naik sampai ke level Fibo 423. Sangat cantik sekali. Ini adalah cara tersimpel untuk memahami BBMA menurut versi saya, dan ini sama sekali tidak dimodifikasi karena ini sama seperti Ciku Oma Ali yang ajarkan. Saya hanya mengambil peluang atau probabilitas yang sering terbentuk di market, yaitu market lebih sering atau lebih baik saat terbentuk re-entry, maka konfirmasi terbaik adalah membuat ekstrim di time frame bawahnya. Kita akan hapus terlebih dahulu untuk indikator BBMA-nya. Kita akan kembali ke base karena kita tahu untuk awal lebih baik kita menggunakan base karena base bisa ditunggu karena dia tidak bergerak mengikuti harga. Berbeda dengan indikator BBMA yang bergerak mengikuti harga. Jadi sulit untuk kita analisa menentukan poin untuk menunggu harga. Jika kita lihat di sini time frame 4, jika menggunakan base di sini harga terdekatnya dengan base sell di time frame 4. Ini adalah base sell-nya. Di sini terlihat terdapat gap, tapi ini merupakan gap jadi bisa digunakan sebagai base. Kita tinggal tunggu harga datang ke base sell tersebut karena jaraknya tidak terlalu jauh untuk harga saat ini. Tentunya dengan konfirmasi di time frame 1 market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk market crude oil,
Kita akan lihat untuk market crude oil di time frame H4. Jika kita lihat di sini terdapat best buy. Ini adalah best buy-nya. Lalu ada best sell di atasnya. Ada candle yang sangat kecil, tapi dia memenuhi syarat sebagai best karena ini merupakan pola candle engulf. Untuk peluang entry-nya seperti biasa kita akan tukar ke time frame 1. Jika harga koreksi terlebih dahulu menuju best buy ini, maka kita bisa tunggu di sini market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Tapi jika harga tidak koreksi dan langsung naik ke atasnya, maka kita bisa tunggu harga di best sell ini, lalu menunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell. Jadi kita tidak perlu untuk melukis market dengan banyak melukis market di kisaran ini atau menggunakan teknik lain. Kita hanya perlu menunggu harga di base yang sudah kita tentukan, lalu kita akan menunggu konfirmasi untuk kita entry-nya. Hanya seperti itu tradingnya. Sangat simpel. Bahkan untuk pemula sekalipun jika benar-benar mempelajari teknik ini nggak sampai 2 minggu mungkin bisa menguasai teknik ini karena memang sangat simpel tekniknya. Berikutnya untuk market USD Kanada. Kita akan analisa market USD Kanada. Jika kita lihat di sini untuk market USD Kanada ada best sell yang baru terbentuk. Kita bisa tandai best sell ini. Jika harga kembali ke atas koreksi, kita bisa tunggu di situ untuk setup sell. Lalu ada best buy di bawahnya. Kita juga bisa tandai. Jaraknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ini sangat cantik untuk kita menunggu harga di market USD Kanada ini. Sebagai konfirmasi seperti biasa kita akan tukar time frame ke time frame 1. Kita akan tunggu harga koreksi ke sini ke best sell ini. Lalu menunggu market merespon best sell ini dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Atau jika harga tidak koreksi ke atas ke best sell tersebut dan harga langsung turun, kita bisa tunggu di best buy ini tentunya dengan konfirmasi market merespon membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Oke, berikutnya untuk market New Zealand USD. Ada pergerakan cukup ekstrim di market New Zealand USD ini. Kita bisa lihat di sini di sebelah kiri ini ada banyak sekali best buy. Best buy ini sangat berdekatan. Tapi kita bisa tandai kedua best buy ini karena ini terlihat selevel, jadi masih bisa kita gunakan. Kita bisa tandai keduanya dan merupakan best potensial juga. Saat ini harga sudah berada di best buy. Ini merupakan best potensial karena pernah direspon oleh market. Ini ada respon yang pertama, yang kedua, lalu yang ketiga, dan sekarang adalah yang keempat. Apakah market akan benar-benar merespon best buy ini lagi? Kita akan tunggu di time frame 1. Jika market merespon, maka market minimal akan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Oke, berikutnya untuk pair USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame H4. Jika kita lihat di sini untuk pair USD CHF ini dalam keadaan setup buy CB1 break, sangat menarik sekali. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya, dan saat ini harga berada di setup full margin. Sebenarnya kita bisa langsung entry buy di sini karena sangat cantik. Best buy ini merupakan base untuk setup full margin di time frame H4. Tepat di best buy ini harga terhenti saat ini. Kita bisa langsung entry buy di sini tanpa konfirmasi jika mau, atau dengan konfirmasi jika ingin lebih amannya lagi, yaitu di time frame 1 market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Tapi jika tangan sudah gatal dan yakin dengan setup ini, karena di sini market membuat setup full margin di time frame 4, kita bisa entry buy di sini di best buy ini dengan take profit di level Fibo 100 untuk take profit awal. Karena jika kita entry di setup full margin ini profitnya sudah cukup banyak, yaitu sekitar 60 pips, atau di level Fibo 161 sebagai target take profit ideal. Sangat cantik untuk pair USD CHF. Kita akan lihat pergerakan harga di minggu depan. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya untuk pair AUD USD. Untuk pair AUD USD, jika kita analisa di time frame 4,
Kita akan lihat di sini di sebelah kiri sampai bulan Juni tidak terdapat base, sampai bulan Mei kita abaikan untuk setup buy yang terbentuk. Kita akan tunggu harga saja di base sell ini karena base buy-nya tidak ada base buy yang terkait dengan harga. Jadi kita akan abaikan setiap setup buy yang terbentuk kecuali market membuat base buy yang baru. Untuk konfirmasi entry-nya kita akan tunggu harga di sini dengan konfirmasi entry di time frame 1 market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan. Untuk kita entry sell di sini. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya untuk pair GBP USD. Untuk pair GBP USD di time frame 4 saat ini harga masih berada di base buy. Base buy potensial juga, tapi base buy-nya terlalu besar. Tapi kita bisa tandai base buy ini. Lalu di sini juga terdapat base sell juga, terdekat dengan harga juga, sangat berisiko sebenarnya. Karena jika di time frame 1 market membuat setup buy, maka base sell ini menjadi base sell atau maka base sell ini menjadi halangan pertama untuk harga menuju target take profit kita. Kita akan lihat di pergerakan hari Senin atau 1 minggu ke depan apa yang akan terjadi di market. Apakah base buy ini akan direspon oleh market atau tidak direspon oleh market dan harga turun kembali menuju base buy berikutnya yaitu di bawah sini. Kita akan lihat di hari Senin atau 1 minggu ke depan. Berikutnya untuk pair Euro USD. Untuk pair Euro USD hampir sama dengan pair GBP USD. Di sini terdapat base buy yang cukup besar dan base buy potensial juga karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah responnya. Lalu ada base sell yang terdekat dengan base buy juga. Sangat berisiko sekali. Karena jika di time frame 1 market membuat setup pun, maka base sell ini menjadi halangan pertama untuk menuju target take profit kita. Hampir sama dengan pair GBP USD untuk pair Euro USD ini. Kita akan analisa pair selanjutnya yaitu pair USD Jepang Yen. Untuk pair USD Jepang Yen sebelumnya harga turun karena respon dari base sell di time frame 4 ini. Ini adalah base sell-nya. Harga sentuh base sell dan harga turun. Kita akan tukar ke time frame 1. Di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Adakah teman-teman yang entry di hari Jumat menggunakan konsep ini? Sangat cantik sekali. Dan saat ini harga berada di kisaran level Fibo 161. Mungkin potensinya harga akan turun kembali jika tidak terdapat setup pembalikan. Harga akan turun menuju level Fibo 261. Kita akan lihat di pergerakan hari Senin ke depan. Untuk base buy-nya ada di sini, ada di bawah sini. Di kisaran level Fibo 423. Jadi potensinya harga untuk turun sampai ke level Fibo 161 di time frame 1 ini sangat besar karena tidak terdapat halangan base buy di time frame 4-nya. Kita lanjutkan lagi untuk pair yang terakhir yaitu pair Euro Jepang Yen. Kita akan analisa di time frame 4 untuk pair Euro Jepang Yen di time frame 4 di sini terdapat base buy potensial yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah base buy-nya. Jika terdapat base yang seperti ini kita patut untuk menunggu harga karena potensinya biasanya harga akan merespon kembali base potensial. Dan untuk base sell-nya ada di atasnya. Ada di sini. Untuk konfirmasi entry seperti biasa di time frame 1 kita akan tunggu harga datang ke base sell atau ke base buy. Jika harga langsung turun ke base buy ini maka kita bisa menunggu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Tapi jika harga tidak langsung turun dan harga koreksi kembali ke base sell ini, maka kita juga perlu menunggu di base sell ini. Lalu menunggu respon market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Ini hanyalah gambaran untuk market hari Senin atau untuk market 1 minggu ke depan. Jadi bukan saran untuk entry dan juga bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.